telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini Tuhan telah kumpulkan kami anak-anak-Mu, di mana Tuhan tahu, Tuhan telah panggil orang yang kami cintai, anak dari Ibu Lay Speaker Elizabeth Sianturi, ke pangkuan Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga. Tolonglah kami ya Bapa, jikalau juga pada malam hari ini kami dari Gereja Metodis Jakarta Pusat akan beribadah untuk memberikan penghiburan kepada keluarga. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 sampai 2. Yang diambil dari kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan seterusnya. Pada ayat yang terakhir kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti kau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PWMI. Kata-kata penghiburan yang mewakili majelis dan jemaat yang akan disampaikan oleh leader, lay speaker Profesor Martin Bumerdi. Yang saya kasihi yang lay speaker Ibu Elizabeth Santuri, yang saya kasih juga Bapak Odi Sombi dan Bu Sermani dan Bapak Roko Sarong yang saya. Jadi saya mewakili seluruh majelis dan jemaat GMI Jakarta Pusat merasakan begitu kehilangan untuk anak kami lah ya, untuk kepergian
kemudian dari Denis Lonitoya. Memang berat mungkin dihadapi oleh Inangnya, apalagi Inang kita sudah berencana tadinya untuk cangkok tinggal mungkin jalan Tuhan bedanya, Tuhan mengenaki lain ya. Ya itu, ya kita nggak tahu jalan Tuhan mungkin yang terbaik Inangnya, dan jalan Tuhan itu mungkin prosesnya akan sulit, gimana komplikasi macam-macam. Tapi kita aminin aja ya Inang ya, karena ini Tuhan yang terbaik untuk anak kita ini ya. Saya juga mendoakan supaya Inang kuat ya, dan kedua juga lebih sepatu dan Bu Retna. Biarlah acara besok Inang tetap sehat ya, keluarga tetap sehat, dan mengantarkan untuk wisata dari anak kita untuk akhir-akhir, dan percaya Tuhan akan memberikan tempat terbaik untuk anak kita yang terbaik ya. Kita amini menjadi penyembuhan yang sejati dari seluruh keluarga. Itulah yang bisa saya berikan mewakili seluruh majelis jemaat yang hadir di sini dan mungkin juga belum sempat hadir. Demikian, terima kasih Tuhan memberkati. Kembali kita memuji Tuhan melalui persembahan pujian dari Usinda.
anak, adik, saudara yang dikasihi. Tuhan, Engkau yang melawat setiap hati yang berduka. Engkau yang menyeka air mata mereka dengan kasih-Mu. Kami percaya ketika kami boleh ada di tempat ini, ada Tuhan sebagai sumber penghiburan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, sabda firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Dan kami mau merenungkan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami, menguatkan, membalut setiap hati yang terluka, dan mengingatkan siapa kami di dalam menjalani hari-hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita melihat firman Tuhan. Kita melihat dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk menombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Jemaat Tuhan yang terkasih, sidang pergabungan yang kami kasihi, handai tolan dari keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Dennis Ronitua Sirombing. Demikian juga kepada Inang yang kami kasihi, Kak Retna, Bang Koko, dan Pak Odit, Ibu Stefani, dan semua keluarga besar yang kumpul di sini. Ketika kita tadi membaca perikop firman Tuhan, itu boleh mengingatkan kita tentang waktu. Allah adalah sang pemberi waktu dalam jumlah yang sama kepada kita semuanya. Satu hari kita diberikan waktu 24 jam. Dan 1 tahun itu dikatakan lebih kurang 52 minggu. Tapi setiap orang memakai waktu secara berbeda. Ada ungkapan bijak yang berkata demikian:
Waktu terkadang terlalu lambat bagi mereka yang menunggu, terlalu cepat bagi mereka yang takut, terlalu panjang bagi mereka yang gundah, dan terlalu pendek bagi mereka yang bahagia. Akan tetapi bagi mereka yang selalu mengasihi, waktu itu disebut dengan keabadian. Yang jelas, kalau kita tahu bahwa waktu tidak akan kembali meskipun kita sangat menginginkannya. Sedetik yang berlalu itu tidak akan terulang lagi. Ketika kita berbicara tentang waktu, pengkhotbah menyampaikan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita lihat tadi itu di ayat yang pertama jelas. Masa itu dikatakan satu kurun waktu tertentu, dikatakan ada awalnya dan pasti ada akhirnya. Sedangkan kalau kita baca tadi dikatakan ada idiom ungkapan, kalimat yang berbunyi segala sesuatu. Kalau kita katakan di dalam teks ini ada 3 hal. Kalau dikatakan segala sesuatu itu apa? Pertama, kegiatan sehari-hari. Di dalam Alkitab tadi dikatakan menanam, mencabut, ya. Di situ dikatakan lagi merombak, membangun. Kemudian yang kedua juga bicara keadaan yang melibatkan emosi, perasaan. Apa yang muncul ketika ada reaksi, ya. Kita lihat seperti apa, menangis, memeluk, tertawa, meratap. Dan kita lihat yang ketiga, peristiwa kehidupan seperti apa yang kita boleh lihat di dalam Alkitab. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 ada bicara lahir dan ada bicara meninggal, ada bicara perang dan ada bicara damai. Dan ada kata yang digunakan untuk waktu. Dan jelas di situ dikatakan kairos, yang menunjuk kepada sebuah momentum atau kesempatan yang sangat berharga, waktu Tuhan yang sangat berharga. Ketika pengkhotbah ini menyampaikan ada arti yang penting bagi kita renungkan di tengah duka cita keluarga besar seperti saat sekarang ini. Apa itu Bapak Ibu yang terkasih? Pertama, bahwa waktu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan. Manusia tidak dapat mempercepat dan manusia tidak dapat memperlambat waktu. Manusia hanya dapat menjalani waktu. Yang kedua, kita mau belajar apa? Waktu itu adalah pemberian Allah yang tidak boleh disia-siakan. Oleh karena itu pengkhotbah bilang, hargailah waktu. Hargailah waktu bukan hanya dengan kata-kata melalui doa dan pujian, tetapi juga dikatakan lewat sikap dan tindakan ketika kita memanfaatkan waktu. Hari ini kita diperhadapkan dengan waktu kematian saudara, anak, rekan, kolega, keluarga rohani, sahabat terkasih kita, keluarga rohani kita, almarhum Ronitua, Denas Ronitua Sihombing. Kehilangan orang yang sangat disayangi tentu bukan hal yang mudah untuk diterima. Saya tadi pagi-pagi dapat telepon. Itu jam berapa tadi ya Pak Udin? Jam 3 lewat ya. Inang nangis-nangis. Saya kalau pagi dini hari itu kuping saya ini cepat ya. Selalu kalau malam itu saya speaker itu pasti saya nyalakan. Takutnya ada yang mendadak gitu ya. Jadi saya selalu standby. Kalau malam biasa orang kan mematikan handphone ya tidur. Kalau kami yang bantuan selalu menyalakan ya, karena ada masa-masa yang memang urgent matter ya. Kita nggak bisa tahu, itu sangat penting sekali. Nah tadi langsung saya melompat, saya dengar itu telepon, saya lihat Nang Elizabeth, kemudian saya angkat mati, terus ditelepon balik lagi, saya telepon balik, ibu itu mungkin telepon balik lagi. Tiba-tiba saya telepon dapat masuk dari ibu menangis. Inang datang dulu ke sini. Ini pacu jantung, dibantu pacu jantung ini. Ini kayaknya udah saya nggak tahu sebentar lagi gitu ya. Saya pengen terbang tapi gimana gitu ya. Saya mulai cari Grab gitu ya, udah siap-siap. Ya saya sampai bilang sama suami, Pak, saya aja yang pergi ya. Saya bingung ya. Aduh bagaimana ini kendaraan gitu ya, Bapak Ibu. Lalu saya bilang suami, Pak, biar saya saja, kamu biar siap-siap doa pagi.
anak-anak titip ya, saya bilang begitu. Jadi tadi saya sempat juga dalam beberapa menit siapkan untuk pakaian anak-anak biar cepat cap-cap kayak gitu ya. Karena biasa habis 2 pagi itu Bapak selalu langsung berangkat. Jadi saya tadi udah prepare dan ternyata Grab tidak ada yang bisa. Itu hati saya, aduh, Inang tanya udah di mana? Aduh, saya nggak tahu jawab apa. Lalu saya teringat ada Pak Toga Torop, ada Pak ini ya, Pak Daniel. Ayo saya bangunin semua ya. Jadi langsung cepat, ternyata langsung respon cepat juga ya Pak Daniel, Pak Toga Torop. Ayo kita sekarang ke tempat rumah sakit Pelni. Kami pergi dan kami bertemu bertiga, langsung kami jus gitu ya. Ternyata kami pengen cepat, ternyata itulah ya kendala tengah jalan gitu. Lalu sampai udah lama kali kata Inangnya ya kita bisa merasakan ya bagaimana Inang membutuhkan ada teman di sampingnya gitu, hamba Tuhan dan teman-teman rohani. Lalu kami sampai di mana, sampai ke ruang pemulasaran jenazah ya Nang ya, sampai Pak Odut sampai ambil pakaian, kita tunggu sampai pemberangkatan, kita doa 2 kali ya waktu sebelum dimandikan, kemudian kita juga tunggu sampai selesai sebelum dibawa ke rumah duka. Bapak Ibu, ketika saya melihat ya Ito Dennis ini, saya melihat bahwa ada cerita yang mungkin dia boleh selipkan di belakang sebelum kejadian ini terjadi, dari cerita dan kesaksian seorang ibu, yaitu Ibu Elizabeth. Ada tanda-tanda bahwa beliau ini almarhum sebelumnya belum lama ke Thailand, kecapean mungkin atau bagaimana. Dan ada waktu bersama dengan teman-temannya tertawa, bakar-bakar, barbecue. Inang sampaikan bahwa dia menyiapkan segala sesuatu untuk teman-temannya. Dan itu momentum yang sangat berharga mungkin terakhir bersama dengan teman-temannya, dan banyak pesan-pesan yang disampaikan. Di dalam kehidupan sehari-hari almarhum bersama dengan ibu, mungkin teman marbadai, mungkin ya Nang ya, berselisih, mungkin untuk ya namanya ibu dan anak ya, marbadai dalam kasih ya. Jadi mengingatkan, dan mungkin anak juga bersama dengan mamanya dalam masa-masa kebersamaan. Inang mengingat itu semua ya, sampai Inang bilang tadi, Inang pendeta, kenapa harus ada kematian? Setiap ada kehidupan pasti ada kematian. Kita tinggal menunggu waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Jelas pengkhotbah mengatakan, dan ketika hari ini pun saudara kita yang terkasih ini mengalami hal tersebut. Kehilangan orang yang sangat kita sayangi bukan hal yang mudah untuk kita terima. Kita merasa mungkin kita belum siap ketika almarhum pergi mendahului kita. Tadi Inang bilang, kenapa tidak saya yang tua dulu dipanggil Tuhan? Ada lagi janji-janji yang harus dilakukan untuk cangkok ginjal juga belum terrealisasi. Ya, jadi ada rasa bersalah dari Inang Elizabeth. Saya katakan, Inang, segala sesuatu itu Tuhan sudah atur segalanya. Bapak Ibu, ini juga bagi perenungan kita. Kita merasa kita tidak sanggup untuk merasa kehilangan orang yang kita kasihi. Di saat-saat seperti ini, kita memang seringkali tidak dapat mengerti artinya ketetapan Tuhan. Kita berharap almarhum sembuh dari sakitnya, tetapi Tuhan berkehendak lain. Hari ini kita belajar melihat waktu itu sangat berharga. Apa yang almarhum lakukan dengan teman-temannya, keluarganya, tanda-tanda yang diberikan dia, ya dia nggak tahu memang hari kematiannya, tapi ada nilai kebersamaan yang ditinggalkannya. Betapa terbatasnya waktu yang kita miliki di dunia ini. Hidup ini di dunia tidak abadi. Bapak Ibu yang terkasih, sidang perkabungan yang kami kasih, kematian datang pada waktu yang Tuhan tetapkan. Sekarang ataupun nanti, hari ini ataupun besok, mari kita menyadari bahwa hari-hari manusia itu ibarat apa Bapak Ibu? Ibarat rumput dan bunga yang ada di padang. Hari ini ada mekar dan harum, tetapi besok dia bisa layu, kering, dan kemudian gugur. Relakanlah saudara yang kita kasihi ini kembali ke dalam rangkulan Tuhan yang menciptakannya kepada keluarga tentunya ya. Relakanlah dia untuk mengalami kelepasan
sejati dari segala deritanya yang ada di dunia ini. Saudaraku yang terkasih, kita memang seringkali tidak dapat mengerti yang namanya ketetapan Tuhan. Mari ketika Tuhan memberikan waktunya, sekarang ataupun nanti, hari ini ataupun besok, mari kita mempersiapkan hati kita menjalani hari-hari ini dengan iman di dalam Tuhan, melakukan sesuatu yang berarti di dalam Tuhan, melakukan sesuatu apa yang Tuhan perkenankan. Dan ingat, Tuhan Sang Pencipta memberikan kepada kita kesempatan itu. Kita nggak bisa bilang saya tua duluan panggil. Kita nggak ngerti berapa detik, menit atau apapun itu. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Ketika Allah Pencipta memanggil almarhum terkasih kita ini, Dia juga adalah Allah Immanuel yang akan menghibur, menguatkan semua keluarga yang ditinggalkan, inang, kakak beradik, dan seluruh keluarga besarnya. Percayalah kepada Tuhan ya, inang, Pak Udit, Kak Retna, Bang Boko, ya, Bu Stefani, semuanya, bahwa kita percaya bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Vito Denas percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Itu yang kita pegang. Dia percaya akan keselamatannya. Ketika keluarga tadi cerita di rumah sakit, kan karena dari suku kita di sana sampai pagi tadi jam 10, ya bagaimana cerita keluarga ya, Inang Lulu dan Inang Arga ya dari Sungai Yordan bicara. Jadi Ito ini pengen sampai ke Gunung Sinai waktu pergi ke Yerusalem, trip ke Yerusalem. Dia punya Gunung Sinai, tercapai ya katanya ya, sampai ke puncak berjalan. Dia rindu melihat memasuki tanah Holy Land ya. Jadi dia sudah tunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Yerusalem yang ada di dunia dan Yerusalem yang baru bersama dengan Tuhan. Waktu itu berharga. Mari kita hargai hidup ini. Tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekekalan itu yang akan menjemput kita ketika Dia menerima kita. Engkau anakku, marilah. Dan itulah penghiburan bahwa Ito Denes adalah milik Tuhan. Kita naikkan pujian Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Sang Pemilik waktu. Kami hidup di dunia ini ya Bapa hanyalah sementara. Tuhan, biarkan kami boleh menghargai waktu yang Tuhan berikan, dan kami boleh menjalani hari-hari ini dengan takut akan Tuhan dan melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak tahu berapa lama lagi kami hidup di dunia ini. Biarkan kami ketika kami hidup, kami boleh memandang Tuhan. Kami boleh menjalani waktu dengan sungguh-sungguh punya rasa takut akan Tuhan. Bapa, dan kami boleh belajar hari ini. Engkau memberikan kepada kami bagaimana kami boleh belajar dari teladan
yaitu Ito yang kami kasihi, almarhum Dennis Ronin tua, si Hombing, yang sudah Tuhan panggil dalam usia 33 tahun, waktu yang sangat begitu singkat bagi kami secara manusiawi, waktu yang membuat kami tidak siap untuk boleh berpisah dari orang yang kami kasihi. Tuhan, tapi kami tidak bisa apa-apa, karena Engkau yang berkuasa atas kehidupan almarhum dan juga bagi kami semua. Kami tinggal menunggu antrian itu Bapa. Kapan dan waktunya masa tiba kami tidak tahu. Engkaulah yang tahu rahasia itu bagi kami. Biarkan kami dalam menjalani hari-hari ini boleh sungguh-sungguh taat, takut, dan sungguh-sungguh hidup dalam ketetapan Tuhan, dan percaya bahwa Engkau juru selamat kami, dan di dalam Engkau ada kekekalan itu. Terima kasih karena kami boleh belajar dari riwayat pengalaman rohani daripada almarhum, bagaimana setianya dia di dalam kasih Tuhan. Bapa, kami percaya ada seorang yang kuat yang selalu mendampingi dia, ibu yang kuat yang boleh memberikan kepada dia Bapa warisan teladan iman yang dia boleh tunjukkan di dalam keimanannya kepada Tuhan. Demikian juga bagi keluarga besar. Kiranya Allah sumber penghiburan menghibur juga bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Kau menyeka air mata mereka dengan kasih-Mu, dan Kau membalut hati mereka yang terluka. Tuhan Yesus, ajarkan kami juga segenap handai tolan keluarga rohani tetap memberikan support kepada keluarga yang ditinggalkan, yang sedang berduka ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh mengingatkan kami betapa berharganya waktu dan masa yang diberikan kepada kami. Sempurnakanlah doa kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan melalui persembahan pujian dari P2MI. Dikuatkan imanku,
yang sedang dari cadas di depanku, datang air yang sedang. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan atau yang dibawakan oleh lay speaker Sondang Napitupulu, untuk itu marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai 2. Tuhan, sungguh Bapa kami berduka di malam hari ini Bapa yang baik, di mana anak yang terkasih Ibu Elizabeth Sianturi dan juga adik yang terkasih almarhum Dennis Ronitua Sihombing yang Tuhan panggil di usia yang muda ini Bapa yang baik. Dia sudah mengakhiri
segala hidup dia Tuhan. Walaupun Tuhan tahu dalam perjalanan hidup dari anak kekasih kami ini Bapa, semua apa yang dilakukan juga Tuhan pastilah terbaik. Karena di dalam persiapan dia juga Tuhan memanggil anak kami ini sudah bersama dengan Engkau Bapa. Tuhan, sungguh kami bersedih, sungguh kami juga menangis Tuhan. Kami berpisah buat saudara kami, anak kami yang terkasih. Tuhan tolong Bapa, ketika kami ditinggalkan Tuhan, hiburkanlah bahkan juga orang tua kami di sini, Ibu Elizabeth Santuri Tuhan. Tolong dia Bapa, selama dia juga terus berjuang untuk anak kami ini, Tuhan lebih sayang kepada anak kami terkasih Dennis Sihombing ini Bapa yang baik. Biarlah segala apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kami ini beserta dengan saudara-saudara yang terkasih, biarlah Tuhan semuanya itu boleh Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan sejati yang dari Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang mampu untuk menopang orang tua kami dan juga kepada saudara yang terkasih, untuk keluarga Marpau dan juga keluarga Odit. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah memuji Engkau Bapa yang baik. Bahkan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semua ada waktunya Tuhan. Itulah yang boleh terus kami perjuangkan Tuhan, selama kami masih hidup Tuhan. Tolong kami Bapa, untuk kami bisa menjalani kehidupan kami ini Tuhan bersama Engkau Bapa, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan melihat kami, Tuhan menolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Begitu juga kepada almarhum Saudara Dennis Ronitua Sihombing Tuhan. Terima kasih Bapa. Selama 33 tahun dia bersama dengan ibu kami dan saudaranya. Biarlah teladan yang sudah dia lakukan juga terus memberikan yang terbaik buat keluarga yang tinggalkan. Begitu juga umatmu, jemaatmu di sini Bapak yang baik. Kami hanya berdoa, kami hanya memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada keluarga yang tinggalkan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Begitu juga kami berdoa Bapak yang baik untuk semua rangkaian acara besok ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, cuaca yang baik Bapak, sehingga acara besok boleh berjalan dengan baik. Karena Tuhan yang memberikan yang juga waktu untuk kami semua bisa menghantar saudara kami yang terkasih ini ke tempat peristirahatan sementara. Tuhan sertai kami, Tuhan tuntun kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kekasih kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan sudah mengajar kami berdoa, kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Berkuasa dan
Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan, pertolongan, dan tuntunan Allah Roh Kudus, itulah kiranya yang menguatkan dan menghibur kita sekalian. Dan hendaklah kita menjalani hari-hari ini dengan penuh kasih sayang di dalam Tuhan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.